salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Manajemen Operasi 2. Soal yang pertama, jelaskan definisi mengenai teknik transportasi NWC, Leskos, Modi, dan FEM. Jawabannya, metode NWC Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya, yang pertama, pengisian sel atau kotak mulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak bawah sesuai demand. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Metode biaya terkecil atau least cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama, pilih sel biaya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. FEM yaitu Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FEM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang sehingga semua produk sudah dialokasikan. Kemudian metode Modified Distribution atau MODI atau faktor penggali multiplier merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada model transportasi. Metode MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Steppington. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Soal yang kedua, jelaskan prosedur penggunaan teknik transportasi NWC, Leskos, FEM, dan MODI. NWC yaitu mulai dari sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Kemudian lakukan langkah yang sama pada langkah kedua untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Leskos yaitu alokasi mulai dari dengan mengisi sel pada biaya terendah dengan kualitas sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas supply dan permintaan demand. Kemudian lakukan langkah yang sama, langkah 2 untuk mengisi sel-sel lain yang sesuai dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas terpenuhi. Metode MODI merupakan variasi dari metode Steppington yang didasarkan pada rumus dual. Perbedaannya dengan metode Steppington adalah metode ini tidak harus menentukan semua jalur tertutup variasi non-basis kecuali pada saat akan melakukan perpindahan pengisian tabel. Metode FEM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki banyak biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 3. Di sini saya akan membahas tentang metode NWC atau Northwest Corner.
Metode NWC ini sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Di sini kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu di sini. Di pojok kiri atas ini ada dua nilai, yaitu 70 dan 110. Di sini kita pilih nilai yang terkecil, yaitu 70, maka di sini kita tulis 70. Karena di sini sudah tulis 70 dan ini tidak mungkin terisi, dan ini habis, jadi 0. Kemudian ini sisa, sini sisa 40. Kemudian kita lanjut di kotak ini, yaitu kita tulis di sini ada dua nilai, ada 120 dan 40. Maka di sini kita tulis nilai yang terkecil, yaitu 40. Nah, di sini kita tulis 40. Ini habis dan ini tidak mungkin bisa terisi. Kemudian ini sisa, di sini sisa 80. Kemudian kita lanjut di kotak ini, yaitu pojok kiri atasnya di sini. Maka di sini kita tulis, karena di sini ada dua nilai, yaitu 80 dan 90. Maka di sini kita tulis nilai yang terkecil, yaitu 80. Maka di sini kita tulis 80. Ini habis dan ini tidak mungkin bisa terisi. Ini sisa 10. Kemudian kita lanjut di kotak ini. Di sini ada dua nilai, yaitu 10 dan 60. Maka di sini kita tulis 10. Sini habis, sisa 50. Karena ini sisa ini, maka di sini kita tulis 50. Selanjutnya kita menghitung total biayanya. Kita mulai dari sini, 70 dikali 54 ditambah 40 dikali 50 ditambah 80 dikali 48 ditambah 10 dikali 49 ditambah 50 dikali 52. Hasilnya 70 dikali 54 yaitu 3780. Ditambah 50 dikali 40 itu 2000. Ditambah 80 dikali 48 yaitu 3840. Ditambah 10 dikali 49 490 ditambah 50 dikali 52 yaitu 2600. Maka hasilnya itu 12.710. Selanjutnya metode LC atau less cost. Metode ini sumber lokasinya diurutkan dari sel yang memiliki nilai terkecil. Langsung saja kita mulai. Di sini yang memiliki nilai terkecil yaitu 47. Di sini ada dua nilai yaitu 70 dan 50. Maka kita pilih nilai terkecil yaitu 50. Maka di sini kita tulis 50. Ini habis dan ini sisa 20.
Kemudian karena ini sudah habis, maka di sini tidak mungkin terisi, kita silang saja. Selanjutnya di sini yang memiliki nilai terkecil yaitu 48. Di sini ada dua nilai yaitu 120 dan 90. Kita pilih nilai terkecil yaitu 90. Maka di sini kita tulis 90. Ini sisa 30. Maka di sini habis. Dan di sini tidak mungkin terisi. Kita silang saja. Kemudian di sini yang memiliki nilai terkecil yaitu 50. Di sini ada dua nilai yaitu 30 dan 110. Kita pilih nilai terkecil yaitu 30. Maka di sini habis. Di sini sisa 80. Kemudian dua kotak ini yang memiliki nilai terkecil yaitu 52. Sini ada dua nilai yaitu 60 dan 80. Kita pilih nilai terkecil yaitu 60. Di sini habis. Maka di sini sisa 20. 60 dikurang 80 dikurang 60 yaitu 20. Maka di sini tinggal kotak ini. Di sini ada dua nilai yaitu 20. Maka di sini kita tulis 20. Maka di sini habis, ini habis. Dan semua sel sudah terisi. Maka kemudian kita hitung total biaya. Kita tulis yang memiliki nilai itu di sini ada 20 dikali 54. Kemudian ditambah 30 dikali 50 ditambah 60 dikali 52 ditambah 90 dikali 48 ditambah 50 dikali 47. Dua 20 dikali 54 yaitu hasilnya 1080. 30 dikali 50 1500. 60 dikali 52 3120 ditambah 90 dikali 48 4320 ditambah 50 dikali 47 2350. 1080 ditambah 1500 ditambah 3120 ditambah 4320 ditambah 2350, maka hasilnya itu 12.370. Soal yang keempat, pembicara dalam video adalah Diah Armeliza. Pengertian peramalan. Peramalan adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian di masa lalu. Peramalan adalah suatu seni atau ilmu usaha untuk memprediksi di masa depan menggunakan data pengambilan di masa lalu untuk menentukan perencanaan strategi yang efektif dan efisien. Peramalan berdasarkan horizon waktu, peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Peramalan ekonomi yaitu peramalan teknologi, peramalan permintaan, jenis peramalan, peramalan penting. Yang ke-9, peramalan deret waktu.
dekomposisi deret waktu, pendekatan naif rata-rata, bergerak, yang pertama tren, kedua musim, ketiga siklus, yang keempat variasi acak. Merupakan model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya, menggunakan sejumlah data yang aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan yang sangat canggih, tetapi masih mudah digunakan. Ke-10, menghitung kesalahan peramalan. Ada 3 model perhitungan yang paling terkenal adalah yang pertama, deviasi mutlak, yang kedua, kesalahan kuadrat rata, yang ketiga, kesalahan persen mutlak rata. Penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren merupakan pendekatan model yang populer di bisnis. Penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren suatu metode peramalan yang serangkaian waktu yang sangat sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan. Variasi siklus data, pola-pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Yang ke-11, metode peramalan asosiatif, analisis regresi dan korelasi. Menggunakan analisis regresi untuk peramalan, yaitu model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang bebas maupun variabel terikat. Kesalahan standar estimasi, suatu ukuran variabilitas di sekitar garis regresi, dengan kata lain standar deviasi. Koefisien korelasi untuk garis regresi, suatu ukuran kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis regresi majemuk, suatu metode peramalan asosiatif dengan lebih dari satu variabel terikat. Ke-12, memantau dan mengendalikan peramalan. Salah satu cara mengawasi peramalan berjalan dengan baik adalah menggunakan sebuah sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran adalah sebuah perhitungan seberapa baik suatu peramalan dalam memprediksi nilai aktual. Bias adalah suatu peramalan yang secara konsisten selalu lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai aktual dalam serangkaian waktu. Ke-13, penghalusan adaptif. Sebuah pendekatan terhadap peramalan menghaluskan eksponensial, di mana kosakata penghalusan diubah secara otomatis untuk menjaga agar kesalahan tetap minimum. Peramalan fokus peramalan bahwa mencoba variasi model komputer dan memilih satu yang terbaik untuk aplikasi tertentu. Ke-14, peramalan pada sektor jasa. Peramalan di bidang jasa mempunyai tantangan yang unik. Teknik utama pada sektor eceran adalah melihat permintaan dan membuat catatan jangka pendek yang teliti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.